Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang diagnosa lidah atau sering disebut foto lidah, ya. Jadi yang perlu kita pahami antara diagnosa lidah kedokteran barat dan diagnosa lidah kedokteran timur itu sangat jauhlah berbeda. Jadi tidak sama, ya. Contohnya umpamanya nih, ada orang masuk ke klinik, ya, atau ke klinik, terus coba lihat lidahnya, dibuka mulutnya, ya. Jadi kalau kedokteran barat biasanya yang dilihat itu, oh ini ada jamur di lidah atau tidak, terus ada pembengkakan gusi atau tidak, ada pendarahan di gusi atau tidak, ada radang atau tidak, ada amandel atau tidak, dan lain sebagainya. Tetapi kalau di kedokteran timur itu juga berbeda. Jadi kalau orang datang ke klinik biasanya begini, coba lihat lidahnya, begitu kan? Nah, itu untuk apa? Nah, itu untuk melihat, yang pertama nih, itu akan melihat darahnya, cairan, energi, ya, terus saripati atau zinc. Terus nanti kaitannya dia itu ke patogen, atau patogen bersifat panas, terus bersifat dingin, terus bersifat lembab, terus bersifat kering, atau kombinasi di antaranya, ya. Atau bisa juga dilihat itu biasanya ada sumbatan atau tidak. Biasanya kalau dia kaitannya ke sumbatan, berarti bisa sumbatan karena dahak, bisa sumbatan karena makanan, bisa sumbatan karena energi, ya. Terus bisa juga karena sumbatan karena darah. Itu yang secara rinciannya itu sangat jauh berbeda. Terus karena saya juga sering main di ini, ya, di media sosial. Terus ada beberapa pertanyaan memang saya lihat di grup itu, bahwa pertanyaan itu begini. Pertanyaan itu seolah-olah diagnosa itu bisa mengatasi semua permasalahan penyakit. Begitu, ya. Jadi saya jawab, oh itu bukan begitu polanya, bukan. Jadi tidak semuanya permasalahan itu bisa diatasi dengan foto lidah. Jadi yang perlu kita pahami, kalau holistik biasanya melihat foto lidah itu, atau holistik biasanya membaca lidah itu begini. Yang perlu kita pahami, di dalam lidah itu sendiri ada peta tubuh. Jadi dari lidah itu kita bisa membaca organ dalam yang bermasalah, ya. Jadi contohnya nih, terus begini. Kalau tidak bisa mengatasi semua permasalahan penyakit, kalau dilihat dari lidah, terus kedudukan diagnosa itu seperti apa? Jawabnya kan begitu. Oh, kalau kedudukan diagnosa lidah itu begini. Yang perlu kita pahami di lidah itu, yang pertama, satu, ada peta tubuh itu sendiri di dalam lidah itu yang pertama.
Terus juga kalau kita melihat lidah itu, dia nanti ada kaitannya ke darah. Terus kaitannya nanti ke energi. Terus kaitannya nanti ke cairan. Terus kaitannya nanti ke saripati atau sering disebut jing. Terus nanti dia juga berkaitan dengan patogen atau serangan ya. Serangan itu nanti kaitannya itu patogen bersifat panas, ada juga patogen bersifat dingin, ada juga patogen bersifat lembab, dan ada juga patogen itu bersifat kering ya. Jadi terus juga kita melihat lidah itu secara umum, lidahnya merahkah, lidahnya pucatkah, terus lidahnya tipiskah, terus lidahnya tebalkah. Jadi kita melihat lidah itu secara umum. Jadi kita membahas di sini untuk diagnosa lidah ini secara umum saja dulu ya, secara umum. Nanti untuk untuk secara detail, insya Allah nanti kita bisa mendetilkan lagi. Cuma di lain kesempatan ya. Kalau ini kita bicara secara umum dulu. Biar apa? Biar nanti tidak meloncat-loncat pembahasannya. Nanti di sini saya kasihkan beberapa contoh ya. Insya Allah nanti saya kasihkan 5 contoh. Yang pertama, bila teman-teman itu diagnosa lidah ya, terus dikirimkan foto lidahnya sama kita. Terus nanti dia bertanya, penyakit saya apa? Katanya kan begitu. Ya saya jawab, ya kalau hanya mengirimkan foto lidahnya doang, ini nanti diagnosanya ini terlalu luas dan terlalu banyak yang harus dianalisa. Maka sebaiknya kalau teman-teman mengirimkan foto lidah sama kita, maka sebaiknya ditambah keluhannya. Umpamanya nih, contoh kecil ya, keluhannya sering perut kembung, sering mual, tidak nafsu makan, kotoran tidak berbentuk, dan diare. Ya, yang ada nanti dalam pikiran saya, oh, penyakit ini akan mengkerucut ke sistem cerna. Itu yang pertama. Terus nanti saya akan melihat ini ada kelemahan atau tidak. Kalau nanti ada kelemahan, maka saya lihat ini kelemahannya di mana. Biar bisa nanti ditentukan obatnya dari foto lidah itu sendiri. Tadi umpamanya nih, saya lihat nih, oh ini mengarah ke sistem cerna. Berarti saya akan resepkan obat yang arahnya ke sistem cerna dulu. Itu yang pertama. Terus saya lihat ini ada kelemahan atau tidak. Oh ini ada kelemahan di organ mana, di sistem cerna umpamanya. Oh berarti caranya saya akan resepkan obat yang arahnya ke sistem cerna. Karena posisinya organ ini dalam kondisi lemah, maka saya kasihkanlah obat sistem cerna itu yang berupa obatnya obat tonikum atau obat penguat ya bahasanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kadang teman-teman itu juga dari Facebook ya. Terus dia bertanya, oh, biasanya begini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya lagi ada keluhan nih. Ini diare sudah 2 hari sampai 3 hari ke belakang ini saya diare. Terus saya lagi kekurangan cairan, atau bahasa sederhananya itu dehidrasi ya. Terus
saya akan ngomong, coba kirim ke sini foto lidahnya. Dikirimlah foto lidahnya. Oh, lidahnya udah ya, sudah. Terus pertanyaannya, foto lidah itu buat apa? Kan begitu. Dalam kondisi dehidrasi. Terus saya bertanya, oh ini foto lidah ini bukan buat apa? Tetapi kalau teman-teman dalam kondisi terdesak, dalam kondisi dehidrasi, maka sebaiknya ini diutamakan dulu, dibawa langsung ke rumah sakit dulu. Intinya sih bagaimana caranya biar cairan itu bisa masuk dulu, biar lebih fresh lagi. Nah, itu langkah pertama. Nah, nanti setelah sudah fresh, langkah kedua baru kita pikirkan lagi mau dirujuk kemana lagi. Kan begitu. Itu contoh yang kedua. Terus contoh yang ketiga, ada seorang bapak-bapak ya. Bapak-bapak itu qadarullah ya, qadarullah dia lagi kecelakaan. Baik tabrakan atau jatuh ya. Sehingga dari tabrakan itu atau dari jatuh itu dia mengalami pergeseran tulang, atau sering disebut itu saraf kejepit ya. Nah, terus dia telepon kita, bang, apa ini saya lagi kena musibah, terus ini tulangnya bergeser. Nah, saya nanya, coba dipoto dulu lidahnya ke sini ya, dipoto. Setelah dipoto di sini, pertanyaannya, foto lidah ini buat apa, terus fungsinya apa? Kan begitu pendapat teman-teman itu semua. Loh, jadi foto lidah ini bukan buat apa-apa. Untuk kasus penanganannya karena disebabkan karena benturan, disebabkan karena tulangnya bergeser atau saraf kejepit, ya penanganannya ya tulangnya dibetulkan dulu. Tulangnya dibetulkan, tulangnya ditata dulu yang rapi, sampai nanti benar-benar normal ya, sampai nanti benar-benar normal, sampai benar-benar lurus dan tidak ada permasalahan lagi. Baru nanti kalau membutuhkan obat, baru nanti saya resepkan. Maka saya lihat dulu nih, oh ini dalam kondisi lemah, terus tulangnya juga lemah, uratnya juga lemah, ototnya juga lemah, begitu ya. Terus ada rasa nyerinya karena disebabkan banyak sumbatan darah. Maka nanti saya akan resepkan obat itu. Yang satu nanti saya akan lancarkan darahnya biar nanti menghilangkan rasa nyerinya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya akan kuatkan ototnya, saya akan kuatkan uratnya, dan saya akan kuatkan tulangnya. Nah, untuk mempercepat pemulihan itu, biar nanti kalau tulangnya sudah ditata, biar ada penahannya. Ini tulang sudah ditata nih, biar ada penahannya, biar tidak bergeser lagi. Itu ya. Yang ketiga, terus bila teman-teman umpamanya ada satu permasalahan lagi, permasalahan ini disebabkan karena benturan ya. Ini contoh yang keempat ya, benturan. Terus setelah benturan ada pecah pembuluh darah yang kaitannya ke otak ya, sehingga kesadarannya menurun. Nah, terus saya bertanya, ini coba dipoto lidahnya dulu. Nah, setelah dicek ternyata tidak bisa buka mulut. Terus setelah tidak bisa buka mulut, jadi saya dapat kabar ini tidak bisa buka mulut nih. Terus bagaimana penanganannya, kata teman-teman itu ya. Ya kalau bisa buka mulut ya alhamdulillah, kalau tidak bisa buka mulut juga tidak apa-apa. Terus cara pengobatannya, ya karena tidak bisa buka mulut,
karena obat itu ditentukan dari berdasarkan foto lidah dan berdasarkan gejala yang muncul, maka saya ambil nanti yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu maksudnya ramuan itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Nah, kita ngambilnya yang di tengah-tengah saja untuk nanti mempercepat pemulihan si bapak itu. Begitu ya. Terus contoh yang kelima, ada satu kasus lagi. Dalam kondisi tertentu, contoh ya, sudah dikirimkan foto lidahnya nih, Pak, apa saya lagi ada keluhan nih, keluhan apa, sering pusing, sering meriang, sering masuk angin, terus dada sering berdebar-debar, terus pinggang lemah, lutut lemah, begitu ya. Terus setelah dikirimkan foto lidahnya, sudah, terus kita baca foto lidahnya nih. Oh, kalau lidah begini nih, ini pola makannya harus begini, pantangannya harus begini, dan obat-obat yang dikonsumsi itu sifatnya harus begini. Maka itulah keluar diagnosa yang muncul. Tapi setelah diterapkan di lapangan, ya, diterapkan di lapangan, terus di pantangannya sudah dijaga, pola makan sudah diatur, dan obat-obatan itu sudah dikonsumsi, ya. Tapi setelah beberapa hari kok tidak ada perubahan, maka kita ditelepon lagi, Pak, apa? Ini saya yang kemarin yang minta resep sama Bapak kok sudah diminum beberapa hari ini kok tidak ada perubahan ya, mohon dicek ulang, katanya. Oh ya sudah, nggak apa-apa, nanti saya cek ya. Saya cek, akhirnya kita turun ke lapangan nih, turun ke lapangan. Terus karena setelah kita cek nih, kan ada beberapa permasalahan nih, seperti yang kita bahas atau yang kita ulas sebelum-sebelumnya ya. Ada beberapa penyakit itu yang tidak bisa diobati walaupun obatnya sudah banyak sekali. Nah, ini dia biasanya berkaitan dengan emosi dan depresi. Terus berkaitan dengan ketidakserasian tulang belakang, berkaitan dengan dahak di sistem, terus berkaitan dengan kotornya usus, terus berkaitan dengan faktor karma. Biasanya setelah kita turun ke lapangan, terus kita cek, oh ternyata obat itu tidak berfungsi karena Bapak itu dalam kondisi sarafnya kejepit atau sarafnya begini, agak bergeser tulang belakangnya. Akhirnya setelah obat itu diminum, obat itu nyangkut di tulang sini. Akhirnya tidak bisa obat itu masuk ke dalam. Akhirnya obat itu tidak maksimal. Nah, terus saya jawab, oh ini ternyata permasalahannya karena Bapak ini tulang belakangnya lagi bergeser, makanya obat itu tidak bisa maksimal. Ya sudah, sini tanganin tulang belakangnya nih. Setelah saya tanganin tulang belakangnya, terus diminum obat itu alhamdulillah bisa berfungsi lagi. Jadi kadang bukan obat itu yang tidak tepat, bukan obat itu tidak berfungsi, tetapi ada sesuatu hal yang menyebabkan obat itu tidak maksimal. Contohnya ya yang seperti yang tadi itu. Jadi teman-teman juga harus harus bisa memahami ini ya. Karena apa? Kalau diagnosa yang paling tepat sebenarnya sih harus ketemu. Ya, harus ketemu. Terus bisa dilihat dari beberapa diagnosa ya, bisa diagnosa mata, diagnosa lidah, terus diagnosa pusar, diagnosa raut wajah, terus diagnosa dari gerak-gerik ya. Banyak diagnosa itu jenisnya. Tetapi biasanya kalau pengobatan jarak jauh, maka diagnosa yang paling diandalkan biasanya itu hanya diagnosa lidah.
yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau yang diagnosa yang lain karena tidak ketemu secara langsung, maka biasanya kita tidak pakai diagnosa yang itu. Jadi khusus untuk penanganan penyakit secara jauh ya, atau penanganan penyakit itu secara tidak ketemu, maka kita memanfaatkan foto lidah. Insya Allah kalau foto lidah ini diterapkan dengan benar, insya Allah hasilnya juga bagus. Ini ada sedikit bocorannya. Biasanya kalau foto lidah itu yang bisa kita baca secara umum, itu yang pertama, kamera itu harus di atas 14 megapiksel. Terus yang kedua, foto lidah itu biasanya yang sering mengganggu diagnosa itu tidak tepat, biasanya begini. Satu, kameranya di bawah 14 megapiksel. Terus kalau foto lidah itu biasanya itu di bawah sinar matahari atau di bawah sinar lampu. Terus juga itu kan tidak sama nanti hasilnya. Terus foto lidah itu biasanya di ruangan. Jadi kalau kita menyarankan untuk diagnosa yang lebih bagus lagi, maka biasanya kita sarankan kalau mau foto lidahnya itu foto lidah di luar rumah ya, di luar rumah, biar nanti tidak bertentangan dengan cahaya lampu, terus tidak terganggu dengan kegelapan di kamar ya. Jadi kalau untuk foto lidah itu memang sangat jauh berbeda, jadi nanti tidak ada yang sama ya. Intinya sih begitu, antara barat dengan timur itu berbeda. Maka nanti teman-teman juga harus memahami apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita uraikan ya. Jadi cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang diagnosa lidah. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.